Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufik kepada kita untuk taat dan patuh kepadanya. Dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita sehingga kita mati di atas ketaatan ini. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibati fillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, khairil bariyah, manusia terbaik yang Allah utus untuk mengentas umat manusia dari kegelapan, kezaliman menuju cahaya dan keadilan. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita sampai ke suratul Ghasyiyah. Sebelumnya, ana mau tanya, apa semua sudah bisa download tafsir Ali Irfan? Sudah? Alhamdulillah. Jadi paling tidak bisa untuk sebagai referensi dibaca, dikaji, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman. Dan disebutkan bahwasanya surat Al-Ghasyiyah ini diturunkan sesudah surah Adz-Dzariyat. Kemudian turut surat Al-Ghasyiyah, dan sama. Tadi kita sampaikan bahwasanya surah Sabbihisma Rabbikal A'la dianjurkan untuk dibaca pada waktu salat Jumat. Dan di rakaat kedua dianjurkan membaca Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Kalau kita melihat Nabi SAW menjelaskan tentang khutbatul Jum'ah, di antara tanda kefakihan seorang khatib itu adalah qisaru khutbatihi wa tulu salatihi. Khutbahnya pendek, salatnya panjang. Di sini ada pesan bahwa saya memang ketika seorang berkhutbah Jumat, mereka harus peduli dengan waktu. Jangan sampai kepedulian dia itu dengan permasalahan yang hendak diuraikan. Karena khutbah Jumat ini bukan kajian. Dia membahas masalah sampai 30 menit, 45 menit. Dipikirnya jamaah seneng karena ini masalah baru. Nggak tahu kalau jamaahnya udah pada bosan. Karena kondisinya memang mereka membutuhkan sentuhan-sentuhan yang langsung menohok ke dalam jantung mereka. Nggak usah muter-muter kalau khutbah Jumat ini. Tapi kalau kajian, fadhol. Mau 1 jam, mau 1 jam setengah. Karena apa? Karena kajian itu nafilah, sunnah. Artinya kayak sekarang nih, anak ngisi kajian, kalau waktunya terlalu panjang, antum bisa angkat tangan pergi. Antum ngantuk bisa istirahat, tidur. Tapi kalau khutbah Jum'ah itu wajib untuk didengarkan. Sehingga memang perlu diperhatikan. Dan kalau yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam ketika sholat Jumat itu kira-kira berapa menit sholat? 15, panjang 15 itu 20, ya kalau sambil sujudnya berdoa 5 menit mungkin lah sampai 20 menit. Berarti kalau anda lihat memang khutbah Jumat mungkin 10 menit, 15 menit, paling panjang 20 menit, paling panjang lah, sehingga orang bisa paham dengan apa yang antum sampaikan. Dan bicara khutbah Jumat, anak punya teman
sekelas dari Yaman, Masya Allah, Syekh Muhammad Ghalib. Dia cerita, anak kalau pulang kampung, kemudian anak jadi khatib Jumat, yang marah itu bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Makanan belum siap, jamaah udah pulang. Katanya khotibnya cepat banget ini, kata dia. Kita belum siap. Oh, ternyata dia berbeda dengan khotib-khotib yang lain. Bapak-bapaknya bahagia karena khutbahnya cepat, manfaat yang diambil dia dapat. Kemudian ada manfaat lain yang bisa dia dapat ketika imam membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Dia simak dengan benar. Pesan yang dia bawa pulang bukan hanya dari khutbah Jumat, tapi dari apa yang dibaca oleh imam ketika sholat Jumat. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah tiba, datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah, hari yang membalut, hari yang meliputi, hari yang menakutkan. Karena perkara-perkara yang dahsyat di hari kiamat itu, orang tidak bisa melarikan diri dari, meliputi dia dari segala arah. Sehingga mereka benar-benar hidup dalam ketakutan pada waktu itu. Dan Allah katakan, apakah sudah sampai kepadamu? Ibnu Katsir menukil sebuah asar bahwa Nabi SAW ketika membaca ayat ini, ada seorang wanita yang sedang membaca ayat ini, beliau mengatakan, "Na'am, sudah sampai kepada aku hadithul ghasyiyah." Dan kita ditanya, apakah sudah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Kira-kira apa yang akan kita katakan? Nah, sudah sampai kepada kita berita tentang hari kiamat dan dibacakan setiap Jumat kepada kita. Lalu apa sikap kita? Allah jelaskan tentang hari kiamat ini. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Banyak wajah pada hari itu tunduk terhina. Mungkin tatkala dia hidup di dunia, wajahnya senantiasa terpampang di layar kaca. Senantiasa dibukakan pintu buat dia dan dia melangkahkan kakinya di karpet merah. Mungkin manusia senantiasa hormat kepada orang ini. Tapi pada hari itu ada banyak wajah yang tunduk hina. Amilatun nasibah. Bekerja keras lagi kepayahan. Kerjaan apa yang dia lakukan pada hari itu? Ada dua penafsiran ulama tentang amilatun nasibah. Penafsiran yang pertama, dan itu yang lebih tepat, dikatakan orang ini pada hari itu diperintahkan untuk bekerja dan kerjaan itu lelah tapi tidak membuahkan hasil. Antum bisa bayangin orang kalau kerja di dunia, kerja rodi, pengawasnya pakai pecut, disuruh angkat batu, pecut terus. Dia bekerja keras, tapi di akhir sore bukan dia dapat makanan. Dia mendapatkan makanan air panas, cacian, makian, makanan-makanan yang busuk. Bagaimana kondisi orang ini? Bekerja tapi tidak ada hasilnya. Dan itu yang terjadi dengan penghuni neraka. Diperintahkan dia bekerja, membawa rantai. Sebagian ahli tafsir memberikan gambaran. Seperti contohnya orang-orang yang mereka tidak menunaikan amanah di dunia ini, diperintahkan untuk mengambil amanah itu. Digambarkan amanah itu sebagai satu beban yang harus dia ambil. Dibawa api neraka, dia turun, dia angkat dengan rantai yang mengikat dia. Sampai atas amanah itu turun, jatuh lagi, dia turun lagi. Menaiki gunung api, menuruni lembah api. Amilatun nasibah. Dia bekerja, capek, lelah, gak ada gunanya. Makna yang kedua, dan makna ini sebenarnya sahih, akan tetapi Syekh As-Sa'di mengatakan bahwasanya konteksnya mungkin kurang tepat. Makna ini disebutkan oleh Ibnu Katsir.
Bahwasanya orang ini ketika di dunia kerja keras, beribadah, rukuk, sujud, tapi karena dia tidak ikhlas lillahi ta'ala, atau karena dia melakukan kesyirikan, maka nggak ada gunanya. Sehingga Ibnu Katsir menyebutkan sebuah athar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat seorang pendeta yang tua renta di tempat ibadah dia, di gereja dia, dalam perjalanan menuju Syam, menuju Al-Quds. Ketika Umar melihat, Umar menangis. Kata orang-orang, "Kenapa engkau menangis?" "Orang ini orang Nasara," kata dia. "Naam, aku ingat dengan firman Allah, amilatun nasibah." Bekerja keras, capek, tasla naron hamiyah. Tapi dia masuk ke dalam neraka yang panas. Wallahi jamaah, hati-hati dengan amalan kita. Jangan sampai kita hanya peduli dengan beramal, tapi kita tidak peduli dengan memikirkan apakah amalan saya diterima atau tidak. Dan kita tahu syarat diterimanya amalannya, yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amilatun nasibah. Bagaimana Az-Zabaniyah ya menyuruh mereka untuk ngambil ini, ngangkat ini, lelah. Mereka bekerja di sana. Tapi kerjaan yang tiada gunanya buat mereka. Kalau kita lihat orang yang di penjara di dunia ini kerja. Mereka di penjara, di lapas itu bekerja. Ada yang kerjanya menjahit, ada yang kerjanya ya bikin sesuatu, kemudian nanti dia mendapatkan remisi atau mendapatkan apa, dikasih upah. Tapi nanti di akhirat nggak ada. Tasla naron hamiyah. Masuk neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Orang yang bekerja haus, lelah, capek, butuh minuman, dikasih minuman. Tapi apa minumannya? Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas, yang membakar mulut mereka. Kita aja kalau minum teh karena kita haus. Antum bayangin orang haus dikasih teh, kemudian dia minum, ingin minum langsung. Ada orang yang nyicipin. Orang kalau nyicipin masih panasnya masih di bibir. Tapi ada orang yang tahu-tahu dimasukkan ke mulutnya. Mau dicuci pakai apa mulutnya? Pakai es batu. Di dunia kita lihat. Ana pernah merasakan minum kepanasan, ana rasakan panas itu. Bagaimana kalau itu dituangkan kepada mereka? Tusqa, dikasih minum mereka. Diberikan kepada mereka minuman tersebut. Sehingga bagaimana wujud mulut mereka, yang kondisi tubuh mereka sudah terbakar, jamaah Allah, na'udzubillahi minan nar. Mereka lapar, ya, orang bekerja capek, lelah, perutnya lapar. Nah, dikasih makan mereka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak mendapatkan makanan selain dari pohon yang berduri. Dhari disebutkan itu seperti macam pohon berduri yang menjalar. Ada buahnya, yang buahnya penuh dengan duri, jamaah. Yang sejatinya buah itu racun dan tidak bisa dimakan. Tapi Allah kasih makan. Itu makanan mereka. Buat orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Jalla, jadi kasih makan dari dhari, yang makanan itu tidak akan menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Dalam kondisi mereka bekerja disiksa. Dalam kondisi mereka minum, minuman itu siksaan buat mereka. Dalam kondisi mereka lapar, mereka harus makan, makanan itu pun siksaan buat mereka. Benar-benar tidak ada istirahat buat mereka, jamaah. Tidak seperti yang kita lihat di penjara, yang kerja rodi pun malam istirahat. Masih ada tidur buat mereka. Tapi pada waktu itu nggak ada buat mereka. Nah, setelah Allah menceritakan tentang apa yang terjadi dengan orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka dan tidak taat, Allah ceritakan tentang orang-orang yang beriman. Ada bagian lain dari manusia. Di dunia ini kita bisa melihat orang yang sengsara dan orang yang berbahagia. Di sana pun seperti itu.
Wujuhun yawma idzin na'imah. Wajah pada hari itu, ada banyak wajah pada hari itu yang berseri-seri. Kita tahu orang kalau lagi berbahagia, Masya Allah, kelihatan tuh. Antum kalau ada sahib datang kemudian senyum, ini itu, Allah dapat rezeki kayaknya fulan ini. Mas, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat tuh ceritalah, kalau enggak traktir apa. Betul. Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi antum bisa melihat teman kerja sekantor masuk lupa salam. Mas, enggak salam. Oh iya, lupa, afwan. Assalamualaikum. Duduk, wajahnya murung. Oh, mari dikekeri bek bojone. Ini kayaknya habis dimarahin sama istrinya. Akan kelihatan orang-orang seperti itu. Tunduk, hina, itu orang ada masalah. Mungkin neraka seperti itu. Tapi ada orang-orang yang berbahagia. Wujuhu yawma idzin na'imah. Kenapa mereka berbahagia? Apa yang menyebabkan kegembiraan itu tampak di wajah mereka? Lisa'iha radiyah. Merasa senang karena usahanya. Enggak sia-sia sholat dia selama ini. Ternyata tidak sia-sia aku berangkat haji. Ternyata tidak sia-sia lapar dan haus yang aku alami ketika hidup di dunia. Ternyata tidak sia-sia kesabaranku. Ternyata enggak sia-sia. Lisa'iha radiyah. Dan di sini seorang hamba harus benar-benar yakin. Oleh karena itu orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, ketika dia mengatakan ha umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan hisab. Aku yakin. Berbeda orang yang yakin dan orang yang kurang yakin dan orang yang ragu serta orang tidak percaya. Ketika orang yakin, keyakinan itu membuat dia berbuat kebaikan. Lisa'iha radiyah. Dia merasa senang dengan usaha dia. Fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga yang tinggi. Jamaah, orang kalau mau bikin villa di mana di sini? Ada bikin villa di dalam kota? Ada. Cari tempat yang tinggi sekali. Semua yang diinginkan oleh jiwa manusia di dunia, surga Allah kasih. Fiha ma tashtahihil anfus. Kemana kecondongan antum? Allah kasih. Tapi yang halal. Di dunia manusia condong kepada wanita, Allah kasih. Tapi kecondongan yang halal buat antum. Condong dengan apa? Dengan rumah yang tinggi, yang mewah, Allah kasih nanti. Fi jannatin 'aliyah. Orang ketika berpikir surganya tinggi, pohon-pohonnya besar, dia akan berpikir sulit memetik buahnya. Di Indonesia kalau ada pohon durian, pohon durian itu buahnya tiap tahun 1000. Seperti apa besarnya? Besar sekali pohon itu. Orang nggak akan bisa memetik buahnya. Tapi di surga walaupun tinggi, walaupun tempatnya di atas qutufuha daniyah, disebutkan di surat lain, memetiknya rendah, jangan takut. Antum akan merasakan segala kenikmatan. La tasma'u fiha laghiyah. Seperti yang Allah ceritakan di surah An-Naba. Bahwasanya orang-orang yang di dalam surga itu tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Nggak ada lagi jemaah. Kita kalau di dunia orang berangkat, istirahat, hiburan, omongannya kadang-kala nggak benar. Di situ nggak ada omongan yang sia-sia. Tidak ada ucapan yang menyakitkan hati. Karena biasanya orang kalau ngobrol kadang-kala keluar kata-kata yang nggak sengaja membuat orang itu sakit hati. Tapi di surga nggak ada. Antum akan ngobrol bersama orang-orang, duduk bersama mereka, cerita tentang peristiwa-peristiwa indah di dunia dulu yang antum kerjakan. Tidak ada satupun ucapan yang menyakitkan hati. Atau omong kosong, atau omongan yang sia-sia. Fiha ainun jariyah. Di sana ada banyak mata air yang mengalir. Biasanya tempat yang tinggi itu malah nggak ada airnya. Antum bisa lihat.
Tempat-tempat yang tinggi itu air adanya di bawah. Tapi Allah sebutkan fi jannatin aliyah, surga yang tinggi sana, tapi ada banyak mata air yang mengalir di sana. Bahkan mata air itu menciptakan sungai-sungai yang banyak dalam surga Allah Jalla Jalla. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya ada surur. Surur itu jam'u sarir. Sarir itu ya bisa dikatakan dipan, dikatakan tahta-tahta yang ditinggikan. Antum melihat orang kalau duduk ada kursi yang seperti dipan yang besar yang pernah Anda sebutkan, dia duduk di atas sana menikmatin pemandangan. Kemudian biasanya orang kalau duduk ngobrol, kadang-kala dia haus. Sebagaimana orang yang bekerja di neraka juga haus, yang di surga sejatinya mereka tidak merasakan kehausan, tapi mereka merasakan kenikmatan dari minuman yang ada. Dia lagi ngobrol ini macam-macam, datang minuman. Wa akwabun mawdu'ah, gelas-gelas yang diletakkan di dekatnya. Jamaah, kalau antum mau masuk ke hotel, itu ada welcome drink. Ada welcome drink. Ada minuman sambutan. Antum dikasih minuman yang sudah disiapkan. Dan ketika orang-orang masuk surga pun ada minuman sambutan, ada makanan sambutan. Apa yang pertama makanan diberikan kepada penghuni surga? Apa jemaah? Apa? Apa? Kan yang jawab kok. Kalau apa? Masya Allah, keren ya. Hati kan bos, itu makanan pembukanya. Ketika masuk surga dikasih. Kemudian dipotongkan nanti thaur, sapi. Yang besarnya wallahu a'lam, yang penghuni surga itu makan dari ujung-ujungnya. Ya'kuluna min atrafiha. Makan dari kakinya, dari ujung-ujungnya. Besar sapi itu dimakan oleh penghuni surga. Itu yang diberikan kepada mereka. Mereka benar-benar merasakan kenikmatan. Disebutkan di sini wa aqwabun mawdu'ah. Minumannya siap, sudah terletakkan. Nanti ada yang keliling yang bawa lagi, ada yang sudah diletakkan sehingga tidak ada rasa repot, sulit untuk minum. Antum kadangkala mau minum di rumah, di airnya mana? Itu mas sudah anak taruh di depan kamar, di atas meja. Oh iya siap. Dibuka, mau diminum ternyata ada cicaknya. Antum pernah lihat minuman-minuman di dunia? Hakada. Antum tidak menikmatinya. Tapi di sana wa aqwabun mawdu'ah, yang sudah diletakkan dan siap untuk diminum. Wa namariku masfufah, bantal-bantal sandalan yang tersusun. Jam'u nimriqah. Antum lihat orang kalau duduk sekarang, orang-orang kaya tuh kursinya mesti ada bantal. Bantal yang tutup bantalnya, anak pernah ngeliat tutup bantal harganya 1 juta aja. Tutup bantalnya doang. Itu mah murah Ustaz. Ada yang lebih dari itu. Nah, ada bantal-bantal yang tersusun rapi. Artinya bantal itu banyak tapi tersusun rapi. Wazarabiyu mabthutha, permadani-permadani yang terhampar, yang terhamparkan. Jadi jamaah, permadani yang ada di surga itu terbuat dari sutra. Permadani yang di dunia, kita tahu kita nggak boleh duduk di atas permadani dari sutra, nggak boleh. Pakai dari sutra nggak boleh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ya Imam, bagaimana kalau aku dipanggil oleh ayahku? Dipanggil oleh ayahku. Tapi aku kalau mau masuk ke rumah ayahku itu ada permadani yang terbuat dari sutra. Gimana aku melewatinya? Apa kata Imam Ahmad? Ati abad wala ta'sillah. Engkau tetap taati dan patuh kepada bapakmu dan jangan berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana caranya? Digulung karpetnya. Engkau gulung sampai ketemu bapakmu, engkau datangi bapak. Karena nggak boleh sutra.
Seorang mengatakan, Ustaz, kenapa sih nggak boleh? Jangan tanya kenapa tidak boleh. Kita nggak pantas sebenarnya. Antum di perusahaan, ngomong, tolong yang bekerja nggak boleh pakai sandal, pakai sepatu. Terus antum datang ke bos, maaf bos, kenapa nggak boleh pakai sandal? Kira-kira antum dipecat langsung nggak? Oh, ini sudah tanda-tanda orang nggak benar. Sudah, nggak usah kerja sini. Sana. Seorang mukmin seharusnya sami'na wa ta'na, selesai. Gak ruwet jemaah. Kita kalau di dunia mau sami'na ta'na, tapi untuk urusan akhirat nawar-nawar. Maka ingat, nanti di surga antum kalau kepingin karpet yang terbuat dari sutra, baju dari sutra, semuanya dari sutra, nanti. Kalau untuk perempuan gak apa-apa sutra buat mereka. Ingat, permadani yang terhampar yang terbuat dari sutra di sana itu. Lalu Allah setelah menceritakan ini, mungkin ada orang-orang yang masih nggak percaya dengan adanya hari akhir. Maka Allah mengundang mereka untuk menggunakan akal pikiran mereka. Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Unta jemaah. Allahu Akbar. Unta ini besar, menakutkan, tapi dia bisa ditunggangi. Bisa ditunggangi. Padahal yang nunggangin kurus. Kalau ditarik unta ini ikut. Dan dia bisa berjalan bermil-mil tanpa minum. Tidak seperti binatang lainnya. Dan dia seperti perahu jamaah. Ditunggangi, nyaman ditunggangi. Kenapa disuruh melihat unta? Karena pada waktu itu, itulah yang paling melekat dengan mereka. Engkau lihat unta ini bagaimana diciptakan. Apakah engkau yang menciptakannya? Bukan. Siapa yang menciptakannya? Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana proses penciptaannya? Lihatlah. Maka kita perlu melihat ciptaan Allah ini supaya tambah iman. Al-Qadhi Shuraih, seorang tabi'in. Kadang-kala dia ngomong sama sahib-sahibnya, ta'al nakhruj. Ayo kita keluar nih, tamasya. Linandur ilal ibil. Kita tamasya untuk melihat onta. Tujuannya cuma mau melihat onta. Fa inna rabbana yaqul, karena Rabb kita mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi boleh kita berangkat sekalian, bismillah jemaah, yuk kita berangkat ke Surabaya, ke kebun binatang. Ngapain? Melihat onta. Bismillah. Sampai sana ontanya mati. Mungkin karena, tapi ini orang yang umroh, orang yang haji, usahakan. Emangnya sunnah saat melihat onta? Allah yang nyuruh. Berangkat sambil minum susu onta. Berangkat di mana sih ada peternakan onta? Berangkat ke sana dengan tujuan melaksanakan perintah Allah. Mau ngelihat anak sih gimana sih onta itu? Perhatikan antum. Dan onta itu kalau berjalan, kaki kanannya, yang bagian kanan itu bareng jamaah. Gimana gambarnya ya? Kaki dua di depan, di belakang dua. Kalau berjalan, yang kanan sama yang kanan. Jadi yang kanan sama yang kanan, yang kiri sama yang kiri. Maka dia seperti perahu akhirnya jalannya. Jadi antum perhatikan nanti, tonton itu, onta itu kalau berjalan itu yang kanan, kaki kanan bersama, kaki kiri bersama. Berbeda dengan beberapa binatang. Antum lihat sapi beda. Sapi kadangkala, insya Allah nih jamaah ya, antum lihat nanti sapi. Kalau anak salah kabarin anak nanti antum. Karena sekarang nggak ada unta di sini, antum lihat sapi, lihat jalannya sapi, kanan dan kiri. Jadi kalau kaki belakang yang kanan, yang maju, kaki kiri yang depan. Faham nggak antum? Kalau antum nggak ada onta, paling nggak doa mimpi lihat onta. Nah, melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini diperintahkan
oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk menambahkan keimanan kita agar kita tambah yakin sama Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Langit, lihat tuh langit, bagaimana ditinggikan. Maka perlu sekali-kali memang rekreasi keluar itu perlu sekali-kali. Ada manusia yang kerjanya dari kantornya, masuk mobilnya, atau naik motornya sampai rumahnya. Orang yang naik motor, boleh naik motor lihat ke atas. Nabrak antum. Perlu berhenti antum. Duduk. Ketika ngelihat ada lapangan luas yang antum bisa memandang ciptaan Allah, antum berhenti. Antum lihat, ya Allah, indah, yang tinggi banget. Buktinya tinggi apa? Itu pesawat yang nabrak. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat kepada gunung-gunung bagaimana ditegakkan, ditancapkan itu gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan hendaklah dia melihat kepada bumi bagaimana dihamparkan bumi itu. Jamaah rahimakumullah. Al-Imam Al-Mahal dalam tafsir Jalalain, nah, ketika dia menyebutkan wa ilal ardi kaifa sutihat, dia mengatakan wa qaluhu sutihat zahirun fi annal arda sathun. Allah mengatakan sutihat, ini zahirnya bahwa bumi ini nggak bulat. Apa istilahnya sekarang bahasa Inggrisnya? Flat earth. Flat earth. Beliau berpendapat bahwasanya zahir ayat ini bumi itu terhampar. Wa alaihi ulama usyara. Dan dia mengatakan ini pendapat kebanyakan ulama dalam syariat berdasarkan hadis ini. La kurah, tidak bulat seperti bola. Kama qalahu ahlul hay'ah. Sebagaimana pendapat ya orang-orang yang mempelajari tentang bentuk-bentuk apa ini itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Wa in lam yakut ruknan min arkani syara. Tapi pendapat ini pun tidak menabrak ya rukun dalam urusan agama, nggak ada. Jadi ini pendapat orang yang boleh berpendapat. Antum percaya bumi ini bulat apa datar? Jamaah, tahu dari mana antum bulat? Wallahu a'lam. Antum percaya ada orang yang sampai ke bulan? Allahu a'lam. Ada yang percaya sama satelit, ada yang nggak percaya sama satelit. Ini orang-orang barat, jamaah. Orang kita jangan bicara ulama umat Islam. Nanti kalau dilihat, oh ini apa ilmunya orang Islam ternyata tidak sesuai dengan penemuan. Memang pertama Quran ini bukan kitab biologi. Ada kitab hidayah menuju Allah Jalla Jalaluhu. Ada isyarat-isyarat di sana. Baik, isyarat-isyarat ini bisa jadi kalau antum tafsirkan seperti itu, mungkin benar, mungkin pendapat antum yang salah. Tetap ini kitab hukum. Bukan kitab kimia, bukan kitab fisika. Namun orang-orang barat hari ini, ada ulama-ulama sains barat itu yang menentang pendapat bumi itu bulat. Sampai hari ini. Antum bisa lihat. Di YouTube banyak tuh penjelasan bahwasanya bumi ini nggak bulat. Satelit bohong. Kita dibohongin dengan ada satelit. Itu kata mereka. Katanya satelit itu Indonesia punya satelit sendiri. Orbitnya ada di Indonesia tentunya. Tapi katanya berputar satelit itu. Terus jangkarnya satelit itu di mana? Antum tahu kapal aja kalau nggak pakai jangkar kemana-mana. Satelit ini kok nggak dipakain jangkar, satelit Palapa itu bisa ada di Amerika nanti. Kita nggak bisa nangkep. Ini katanya orang-orang yang mengatakan bumi ini datar. Tapi yang jelas wallahu a'lam bishawab, yang mau mengatakan bumi itu bulat monggo silahkan, yang mengatakan bumi itu datar monggo silahkan. Adapun berdalil dengan ayat ini katanya al-ahli hanya zahiruhu, zahirnya memang seperti itu dapat. Tapi wallahu a'lam. Yang jelas ini bukan urusan agama, bukan berarti orang yang mengatakan bumi ini bulat keluar dari Islam. Yang mengatakan karena apa? Karena menentang ayat firman Allah wa ilal ardi kaifa sutihat.
Enggak benar lah seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Allah mengatakan fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberikan peringatan. Setiap muslim ingat dia umatnya Nabi Muhammad SAW, dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memberikan peringatan. Berikan peringatan. Di surat Al-Mudaththir Allah mengatakan qum fa'andir, bangkit berikan peringatan. Tapi Allah ingatkan di sini innama anta mudzakir, engkau itu sesungguhnya hanyalah orang yang memberikan peringatan. Artinya ya tugas kita itu ya hanya memberikan peringatan. Orang itu mau ikut, mau nggak ikut, mau beriman, mau tetap kafir, nggak ada urusan kita. Allah mengatakan lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, dipaksa mereka untuk beriman. Enggak, la ikraha fiddin. Dan tunjukkan kepada mereka, kita tidak pernah memaksakan agama kita. Enggak ada orang dipaksa. Ustaz, perang itu gimana Ustaz? Apa itu tidak ada unsur memaksa? Lah. Kan ditawarin. Tawarin yang pertama masuk Islam. Enggak mau masuk Islam, pilihannya perang atau langsung masuk Islam. Pilihannya enggak harus perang. Kalau enggak mau masuk Islam bisa bayar jizyah. Artinya kita ingin menyampaikan agama Islam ini ke negeri antum. Kita ingin kalau antum perbolehkan, antum bayar jizyah, selesai. Kita akan menjaga keamanan antum, agama kita akan sebarkan dengan dakwah, bukan dengan pedang. Nggak dipaksa orang itu. Lah, kalau nggak mau, ya akhirnya mereka berperang ketika itu. Tapi ingat, Nabi kita alaihissalam tidak diutus sebagai musaitir, yang menguasai, jabbar, yang memaksa orang untuk masuk. Enggak. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan kafir. Apanya yang berpaling? Hatinya berpaling dari keimanan. Raganya berpaling dari ketaatan dengan raganya. Lisannya berpaling dari amaran-amaran Allah Jalla Jalaluhu. Illa man tawalla wa kafar, dan dia kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang besar. Kenapa Allah siksa? Ya, sekali lagi Allah udah kasih peringatan sama antum. Kalau belum dikasih peringatan, wajar nggak disiksa. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali dengan kematian, kemudian dibangkitkan kembali lagi. Ini urusannya tentang beriman dengan hari akhir. Kita bakal balik pada Allah Jalla Jalaluhu. Antum lihat doa naik kendaraan apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita bakal balik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Antum mau naik kendaraan kemana tujuan antum? Akhirnya antum akan balik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Selesai antum akan balik, akan ada hari hisab. Dan dari sini Allah tekankan kembali bahwasanya kiamat akan terjadi, Yaumuddin akan ada. Tapi ada orang-orang yang mendustakan. Allah ingatkan, antum lihat ciptaan-ciptaan Allah ini, apakah sia-sia semua diciptakan? Tidak ada hisab, tidak ada azab buat orang yang melakukan dosa, tidak ada balasan kebaikan buat orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.